Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bersama si Mamat, melihat kuda terikat erat yang mengaku umat Nabi Muhammad. Mohon jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga nikmat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada orang yang tak pernah naik motor, tak pernah makan opor, tapi namanya selalu tersohor, yakni baginda besar Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Ulfa Zahra yang merupakan perwakilan dari SMP IT Darul Quran Mulia 2 Putri. Berdirinya saya di sini bukan karena tak ada kursi, bukan pula seperti patung Liberty yang berdiri tanpa arti, memegang obor tanpa api. Akan tetapi, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang penuh makna dengan judul Etika Penggunaan Media Sosial dalam Pandangan Islam. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Tidak dipungkiri, saat ini media sosial sudah menjadi sesuatu yang tidak asing di kalangan masyarakat. Bahkan, bagi kaum milenial, sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain sudah menjadi bagian pokok dari kehidupan mereka. Sejatinya, media sosial sendiri memiliki banyak sekali manfaat positif bagi umat manusia, seperti dapat dijadikan tempat untuk berbisnis, tempat untuk bersilaturahmi, tempat untuk thalabul ilmi. Bahkan saat ini, sosial media dapat dijadikan wadah untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islami. Namun hadirin, sangat disayangkan saat ini sosial media sudah menjadi seperti pisau bermata dua di kalangan masyarakat. Tidak adanya penyaringan konten-konten media sosial menyebabkan tayangan negatif bertebaran di mana-mana. Tayangan yang tidak sesuai dengan usia, pelecehan seksual, perjudian dan penipuan, terorisme maupun radikalisme, hingga berita-berita hoaks telah menghancurkan nilai norma yang dulu terdapat pada masyarakat. Mari kita merenung sejenak. Mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena tidak adanya panduan maupun tuntunan masyarakat dalam bersosial media. Padahal, Islam sendiri adalah agama yang selalu menyuruh umatnya untuk mengedepankan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, termasuk memiliki batasan-batasan dalam bersosial media agar tetap mengedepankan etika dan moral. Lantas, apa yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Sebenarnya, ada banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan etika-etika bermedia sosial yang diajarkan oleh Islam. Di antaranya adalah menekankan penggunaan platform digital secara bijaksana, seperti untuk belajar dan mencari ilmu. Kemudian, santun, yakni tidak berkata kasar dan menyudutkan dalam berkomentar. Kemudian, tidak melakukan perundungan atau cyberbullying. Lalu, memposting foto yang tidak bertujuan ria, tabaruj, serta memposting aurat. Kemudian, mencari informasi, berita, dan konten-konten yang mengandung unsur Islami, serta tidak melanggar syariat Islam. Eits, sebenarnya ada satu hal lagi yang harus kita ingat dalam etika bermedia sosial, yakni tabayun. Apa sih itu tabayun? Tabayun adalah kegiatan mengklarifikasi, mengidentifikasi, meneliti, dan mencari tahu kebenaran suatu berita sebelum menerima dan menyebarkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
fatabayyanu in tusibu qauman bijahalatin ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kecerobohan atau kebodohan itu. Dan kamu akan menyesali perbuatan itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Inti dari ayat ini adalah, ketika kita menerima atau melihat sebuah berita, maka kita harus mengklarifikasi dan mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Yang dimana, jika kita tidak mencari tahu kebenarannya, dan ternyata berita itu salah, maka kita akan menjadi salah satu orang yang menyebarkan berita hoax atau palsu. Dan kita akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari uraian di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang tidak melarang umatnya untuk bersosial media. Namun, kita sendiri harus memiliki batasan-batasan dalam bersosial media. Dalam berselancar di media sosial, kita tetap harus memperhatikan batasan-batasan tersebut. Yang dimana, jangan sampai kita terbawa arus dan melupakan syariat hingga melakukan maksiat. Jadi, tetap gunakan media sosial secara bijak ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pidato yang singkat ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Sepeda tomo bannya rusak karena masuk ke dalam tanah liat. Gunakan media sosial dengan bijak agar kita terus mendapat manfaat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.